أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh berkah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita nikmat yang besar. Nikmat masih bisa menghirup udara berkahnya bulan Ramadan. Kalau kita berbicara, di luar sana banyak orang yang rugi. Artinya, ketika mereka mau menyambut datang bulan Ramadan di hari pertama, sudah siap-siap besok datang bulan Ramadan, tiba-tiba Allah panggil dia. Tak pernah menyangka, tak pernah kepikiran kalau ternyata umurnya tak sampai bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan baik. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ada satu cerita yang sangat menarik. Ada 2 pemuda yang dia ini baru masuk Islam. Pemuda yang pertama ini sangat bersemangat dalam mempelajari agama Islam. Sampai anak pemuda yang pertama ini dia ikut perang dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Sedangkan pemuda yang kedua ini umurnya memang lebih panjang dan meninggal dunianya cuma di atas kasur. Jadi 2 kejadian yang berbeda. Yang pemuda pertama semangat dalam belajar atau menuntut agama, belajar Quran, sholatnya diperbaikin. Tapi pemuda yang kedua meninggalnya cuma di atas ranjang. Sehingga sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya melihat 2 pemuda tadi sedang berdiri di depan pintu surga. Ketika 2 pemuda itu berdiri di depan pintu surga, rupanya ada orang keluar dari surga. Nggak tahu entah malaikat atau siapa. Dia keluar dari surga dan ngajak anak pemuda yang kedua masuk surga duluan. Kemudian setelah beberapa lama kemudian, anak pemuda pertama baru dipanggil. Jadi yang masuk surga duluan anak pemuda yang kedua. Padahal yang meninggal dunia mati syahid anak pemuda pertama. Harusnya kalau berbicara derajat lebih tinggi orang yang syahid di jalan Allah. Maka ini menjadi pertanyaan di kalangan para sahabat. Thalhah cerita kepada sahabat-sahabat yang lain sehingga cerita ini terdengar sampai ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Thalhah, apa yang membuatmu heran? Ya Rasulullah, gimana kami gak heran? Anak pemuda pertama yang mati syahid di medan perang, harusnya dia masuk surga pertama. Kenapa yang dipanggil dengan anak pemuda yang kedua? Rupanya usut punya usut. Anak pemuda yang kedua ini walaupun dia meninggal dunia di atas ranjang, sepanjang hidupnya dia Allah kasih umur panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu dimaksimalkan ibadahnya, ditingkatkan amal solehnya, ditingkatkan zikirnya, sholatnya diperbaikin kualitasnya. Maka anak pemuda yang kedua ini ternyata derajatnya lebih tinggi daripada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menambahkan lagi, tahukah kalian semua wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, sesungguhnya anak pemuda pertama dan pemuda yang kedua ini jarak mereka, derajat mereka itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bayangkan saking tingginya kemuliaan bulan Ramadan.
Maka hari ini banyak orang yang gak mensyukuri nikmat itu. Tadi saya datang ke masjid Masjid Agung Majalaya. Di samping kanan kirinya pasar. Azan berkumandang, tak ada yang peduli. Lanjut mereka belanja, lanjut mereka main, lanjut mereka keliaran-keliaran bukber sama teman-temannya. Gak ada yang peduli. Mereka pikir dengan cara seperti itulah yang membuat mereka bahagia. Sejatinya mereka sedang menanam kerugian untuk hidup mereka sendiri. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari malam ke-26 ini, Allah masih mengizinkan kita menghirup udara di malam kemuliaan bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan kita-kita yang hadir di masjid Qudwah ini bisa berada sampai di garis finish nanti insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya perjalanan dari Bogor cukup jauh, ya, jarak dari Bogor ke sini kalau lewat tol itu kurang lebih hampir 200 km. Berangkat jam 2 siang, nyampe tadi di Majalaya di Masjid Agung itu jam 5:15. Habis itu di perjalanan itu di tol itu saya di Cipularang tadi, saya bilang sama istri, "Yang kayaknya aku gak jadi imam deh." "Kenapa?" "Suara berat banget nih. Hilang, hampir mau ngedrop." Rupanya pas sampai di Masjid Agung, suaranya tiba-tiba balik kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena yang minta nih jamaah Qudwah, jamaah masjidnya orang-orang soleh, rupanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya sempat mau batalkan karena takut mengecewakan suaranya. Alhamdulillah sekarang sudah balik suaranya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masjid kedua ini biasa-biasa saja. Pas saya lihat dari kejauhan datang sampai di depan tadi parkir, Masya Allah indah masjidnya. Walaupun gak terlalu besar, walaupun mungkin tidak terlalu lebar, tapi masjid ini menjadi salah satu masjid favorit saya untuk saat ini. Kenapa? Di depannya ada pohon kurma, rapi, bersih, wangi, jamaahnya pada pakai baju-baju terbaik. Ini yang membuat saya senang datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya terus diistiqomahkan Allah untuk bisa menjadi jamaah masjid kedua ini insya Allah. Tadi saya nanya sama imamnya masih muda katanya, usianya masih 20 tahun, masih jomblo lagi. Ibu-ibu kalau punya anak silakan. Kasihan, orang-orang seperti ini harus segera menikah. Betul, ya. Dan laki-laki seperti ini jarang, Bu. Jarang. Daripada ibu nyari orang yang kaya, ibu nyari anak pejabat, ibu nyari anak yang punya kedudukan, tapi mereka kalau nggak ngerti agama buat apa? Maka carilah, kata Rasulullah, yang paling penting agamanya dulu. Insya Allah mudah-mudahan Mas Imam nanti segera mendapatkan jodoh terbaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah ngantri ibu-ibu nih. Nanti ibu-ibu tinggal gambreng mana yang beruntung mendapatkan imamnya insya Allah. Terus saya nanya tadi sama beliau, "Ustaz, ini yang punya masjid ini siapa namanya?" "Namanya Haji Ujang," katanya. Betul? Almarhum. Beliau meninggal dunia, saya kira beliau masih hidup. Saya bilang dalam hati, Masya Allah, beliau bangun masjid sebagus ini, jamaahnya ramai, orang sholat, orang ngaji, orang duduk, orang zikir, orang i'tikaf. Kebayang gak, Bu? Kebayang gak, Pak? Pahalanya ngalir di dalam kubur beliau sampai sekarang. Kebayang gak kuburan beliau diluaskan sama Allah? Yang tadinya gelap diterangin sama Allah dengan seluas-luas cahaya, begitu terang dipandang mata. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Maka sebelum meninggal dunia, akang-akang, bapak-bapak, tete-tete, ibu-ibu di belakang punya impian, harus punya cita-cita, punya masjid sebelum meninggal dunia. Tadi saya tanya sama ustadznya, "Ustadz, beliau ketika hidup ngerasain gak masjid ini?" "Ngerasain 100 tahun," katanya.
Masya Allah, setahun beliau melihat proses masjid ini, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Rupanya plot twistnya, ini bukan masjid pertama beliau, masih ada masjid-masjid lain yang beliau bangun. Kalau orang berpikirnya cuma nyari dunia, ngapain dia bangun masjid? Dia tumpuk harta dia banyakin uang di rekening dia, mobil dibeli banyak-banyak, mobil mewah, rumah besar. Tapi Haji Ujang ini saya yakin almarhum orang soleh. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan beliau, dan semoga pahala apa yang kita lakukan di dalam masjid ini mengalir sama beliau sampai hari kiamat nanti. Maka alhamdulillah saya pun lagi berikhtiar mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan Rasulullah bukan bangun rumah, tapi yang dilakukan Rasulullah adalah bangun masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba. Sampai sekarang sudah berapa abad kita lewati, 1400 tahun yang lalu masjid itu berdiri, sampai sekarang masih ada. Kebayang gak sahabat-sahabat Rasulullah yang berkontribusi membangun masjid itu, pahalanya mengalir beratus-ratus tahun sampai detik ini. Maka saya hijrah dari Jakarta pindah ke Bogor tahun 2022. Sekarang lagi bangun masjid juga, namanya Masjid Malikal Mulki. Ini logonya 3M, Masjid Malikal Mulki. Masjid yang ramah segala-galanya. Kenapa saya katakan masjid yang ramah segala-galanya? Masjid yang tidak dikunci, yang dibuka pas lagi azan aja. Maka saya jadikan masjid itu terbuka 24 jam. Siapa aja boleh masuk ke dalam. Masjid ramah anak-anak, masjid ramah orang tua. Kenapa saya katakan ramah anak-anak? Kalau anak-anak senang ke masjid, mereka main-main berisik, jangan kita marahin mereka. Hari ini banyak orang tua yang nggak ngerti gitu loh. Kalau anak lagi main-main berisik, dimarahinnya, pulang kamu ke rumah, ganggu orang sholat aja kamu. Kalau kita marahin seperti itu, jangan salahkan anak kita kalau dia trauma mau berangkat ke masjid. Kenapa? Anak kecil berpikirnya orang-orang masjid jahat-jahat. Maka sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat, lewat Hasan Husain cucunya di depan beliau, tiba-tiba terjatuh Hasan Husain, tersandung dengan kaki yang jamaah yang lain. Maka ketika itu Rasulullah memberhentikan khutbahnya sebentar, turun dari mimbar, digendongnya Hasan Husain, dan kemudian melanjutkan lagi khutbahnya. Kenapa? Rasulullah pengen memperlihatkan kepada kita bagaimana cara menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Maka kalau masjid sudah tak terdengar lagi suara anak-anak kecil, hati-hati. Hati-hati. Generasi kita ini tergantung bagaimana anak-anak kecil yang ada di depan itu. Maka saya katakan masjid yang ramah anak-anak, biarin mereka main, biarin mereka lari-lari, biarin. Masjid ramah orang tua, masjid yang ramah mahasiswa. Kenapa ramah mahasiswa? Anak-anak mahasiswa ini nyari yang free wifi, betul enggak? Maka masjid memberikan solusi. Apa solusinya? Saya pasanglah wifi depan belakang untuk ikhwan, untuk akhwat. Kecepatannya 50 sampai 100 Mbps. Di mana anak-anak muda pada nggak suka ke masjid? Kenapa? Yang dia cari-cari selama ini ada di masjid, datang mereka ke masjid. Kemudian masjid makan-makan. 3M ini juga artinya namanya masjid makan-makan. Kenapa masjid makan-makan? Masjid hadir untuk umat, mengenyangkan perut umat. Gak ada lagi orang yang kelaparan. Maka bulan Syawal nanti insya Allah programnya di Malikal Mulki, mudah-mudahan masjid kedua juga bisa menjalankan program ini, atau memang sudah berjalan, alhamdulillah. Di Malikal Mulki kita siapkan dapur umum khusus buat jamaah Malikal Mulki, termasuk santri-santri saya di sana. Jadi ada seorang donatur yang kerjaannya beliau ini nyari-nyari masjid, namanya Hajah Nirwana. Beliau sudah install 40 titik dapur umum di masjid seluruh Indonesia. Apa kata beliau? Ustaz, ya bunda, gimana bunda? Saya boleh nggak mau ngambil amal soleh? Saya masih kurang amal solehnya. Kenapa bunda?
boleh nggak saya mau support buat Masjid Malikal Mulki untuk setiap hari saya support 200 sampai 300 porsi buat jamaah. Ya Allah bunda, boleh, siapa yang nggak boleh bunda? Ya Allah makasih Ustadz sudah memberikan saya peluang amal soleh. Berlomba-lomba orang mau beramal soleh. Malikal Mulki menjadi titik yang kesekian 40 yang insya Allah setiap habis zuhur jamaah sholat di situ mereka makan prasmanan. Artinya apa? Masjid hadir ini bukan hanya untuk menjadi tempat sholat saja. Di zaman Rasulullah masjid itu menjadi tempat segala-galanya. Ngatur strategi perang, belajar dan berbagai macam. Hari ini di luar sana, bukan di sini. Masjid kedua ini pasti 24 jam dibuka. Ini terjadi di Antartika sana jauh. Di masjid sana itu kalau azan aja baru dibuka. Saya pernah datang ke suatu masjid di daerah Kalimantan Selatan, lagi landing turun dari pesawat, mampirlah sholat asar kalau nggak salah. Sholat maghrib apa asar saya lupa. Duduk saya, selesai orang sholat, zikir sebentar, saya pengen zikir lama-lama, tiba-tiba Pak maaf masjid mau ditutup. Diusirnya saya. Dan cerita ini sudah ada dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Siapa itu? Ceritanya Imam Abu Hanifah. Imam Hambali. Ya, Imam Hambali. Gimana ceritanya? Dulu ketika itu Imam Hambali ini sedang lagi berjalan safar. Maka ketika Imam Hambali ini sedang kecapean, dicarinya lah masjid untuk beristirahat sejenak. Ketika sedang istirahat Imam Hambali, tiba-tiba ada takmir masjidnya bilang apa? Pak, mohon maaf Pak, di sini mau dikunci masjidnya, silahkan keluar. Diusir Imam Hambali. Kenapa? Kenapa takmirnya nggak tahu? Ya dulu nggak ada sosmed, betul? Mana tahu dulu zaman dulu ada Imam Hambali. Maka keluarlah Imam Hambali, melihatlah ada orang yang berjualan roti. Di dalam warung, di dalam tokonya, Imam Hambali ngomong sama penjual rotinya, Pak, kira-kira saya boleh nggak Pak? Saya mau istirahat sebentar di sini. Apa kata yang penjual roti? Boleh, silakan. Penjual rotinya pun nggak tahu kalau ini Imam Hambali. Maka singkat cerita, Imam Hambali tidur, memejamkan mata. Di samping ini penjual roti lagi sedang mengaduk tepung untuk dimasak, dibuat rotinya. Ketika sedang mengaduk adonan roti ini, apa yang dilakukan oleh penjual roti ini? Yang dilakukannya tak berhenti bertasbih memuji nama Allah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Tak berhenti dia mengucapkan tasbih itu. Maka Imam Hambali terbangun melihat penjual roti itu sambil berkata, Pak, mohon maaf, apa ini yang kamu lakukan terus setiap kamu beraktivitas, bertasbih, berzikir, memuji nama Allah? Ya, ini yang saya lakukan. Kenapa kamu melakukan ini? Alhamdulillah, setelah saya mengamalkan berzikir ini, doa-doa saya semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kata Imam Hambali. Terus kata penjual rotinya, tapi satu yang belum dikabulkan Allah doa saya. Apa itu? Kata Imam Hambali, saya pengen banget ketemu sama Imam Hambali. Tuh bayangkan, kekuatan zikir, kekuatan tasbih memuji nama Allah. Apa kata Imam Hambali? Masya Allah, yang tadinya beliau lagi tiduran, bangun dari tempat tidurnya, beranjak mendekati si penjual roti. Pak, Bapak tahu nggak? Saya adalah Imam Hambali. Jadi Allah memperjalankan dari negeri beliau yang jauh, berjalan kaki safar. Rupanya Allah pengen mengabulkan doa si penjual roti doang. Jadi kata Imam Hambali, ya Allah, ini alasan engkau memperjalankan aku sampai ke tempat ini ya Allah. Coba, kekuatan zikir, kekuatan tasbih. Maka abang-abang apa nih? Akang apa teh? Abang ya? Akang-akang, tete-tete, bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh dan solehah, mudah-mudahan nanti suatu waktu nanti bisa mampir ke Masjid Malikal Mulki. Kalau ke Bogor wajib pokoknya mampir ke Masjid Malikal Mulki.
Tanahnya nggak terlalu besar, 1.300 meter. Bukan hanya saya bangun masjid, tapi kami juga lagi bangun ikhtiar pondok pesantrennya. Untuk apa? Mencetak 1 juta imam terbaik. Jadi visinya adalah, misinya mencetak 1 juta imam terbaik dari Masjid Malikal Mulki untuk seluruh penjuru negeri. Jadi orang kalau mau nyari imam datang ke Malikal Mulki. Ustadz, kami butuh di masjid kami butuh imam, ambil Malikal Mulki, taruh di sini. Dan mereka bukan hanya menjadi imam, tapi mereka juga menjadi pengasuh buat jamaahnya. Mereka ngarahin jamaahnya, mereka ngajarin jamaah-jamaahnya, sehingga jamaah ini merasa ada orang yang bisa mengarahkan hidupnya. Maka Malikal Mulki insya Allah spesifikasinya adalah mencetak anak penghafal Quran, plus sekaligus mereka akan dikader menjadi imam-imam terbaik. Kita bukan hanya kirim di seluruh Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Korea Selatan, di Seoul misalnya ada masjid butuh imam, berangkat dari Malikal Mulki. Insya Allah, maka mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga bisa menjadi bagian dari motivasi untuk jamaah semuanya melakukan ini. Karena masjid ini menjadi tempat peradaban. Jadi ada 4 pilar peradaban yang jamaah harus tahu. Yang pertama, pilar peradabannya masjid. Masjid ini menjadi pondasi. Kedua, bangun Baitul Qur'annya, lembaga Qur'annya, cari santri-santrinya. Kenapa? Mereka sholat di masjid kita, mereka ngaji, mereka ngafal, mereka zikir, pahalanya ngalir kepada orang yang membangun masjid. Hatta orang yang berkontribusi cuman 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, Ustadz saya mau infak buat masjid, Ustadz saya punya uang 50.000, ini uang terakhir saya Ustadz, maka pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal dunia, sampai hari kiamat. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Rasa-rasanya ini bukan kultum lagi, tapi namanya kuliah terserah antum. Bukan 7 menit. Jadi banyak hari ini temanya kultum, tapi rupanya lebih daripada 7 menit. Maka mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Yang sedikit ini next, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.